sahabat Mijo, apa kabar nih hari ini? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Oh iya sahabat Mijo, hari ini Mijo ingin membahas tentang nyamuk nih sahabat Mijo. Tepatnya 10 fakta mengenai nyamuk yang belum kita ketahui nih sahabat Mijo. Kira-kira apa aja ya sahabat Mijo? Oke, biar pada nggak penasaran nih sahabat Mijo, langsung aja nih kita bahas ya. Nyamuk adalah hewan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera di sahabat Mijo atau lalat, dan tergolong dalam famili Culicidae. Genus yang berada dalam kelompok ini mencakup Anopheles, Culex, Pseudopora, Archaeoraptorus, Aedes, Subetes, Wemia, Culiceta, dan Hemogogus. Untuk jumlah keseluruhan sekitar 35 generasi yang merangkum 2.700 spesies nih sahabat Mijo. Nyamuk mempunyai 2 sayap bersisik nih sahabat Mijo, tubuh yang langsing dan 6 kaki yang panjang. Antar spesies berbeda-beda tetapi jarang sekali melebihi 15 mm nih sahabat Mijo. Dalam bahasa Inggris, nyamuk dikenal sebagai mosquito, berasal dari sebuah kata dalam bahasa Spanyol atau bahasa Portugis yang berarti lalat kecil di sahabat Mijo. Nyamuk sendiri mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu mulai dari telur, lalu larva, pupa, dan dewasa nih sahabat Mijo. Baik sahabat Mijo, itu tadi adalah pengantar seputar mengenai nyamuk nih sahabat Mijo. Oke, langsung aja kita bahas ya sahabat Mijo. Ini adalah 10 faktor tentang nyamuk yang belum kita ketahui. Nyamuk, sahabat Mijo, adalah masalah besar bagi setiap orang. Siapa sih yang suka dengan nyamuk, sahabat Mijo? Tidak semua orang menyukai nyamuk, karena nyamuk sangat mengganggu nih sahabat Mijo. Tidak hanya bunyi dengungnya yang mengganggu, mendapati gigitan nyamuk yang menimbulkan betot merah juga sudah cukup membuat banyak orang merasa tidak nyaman karena rasa gatal yang ditimbulkan nih sahabat Mijo. Di Indonesia sendiri, penyakit yang disebabkan oleh nyamuk telah menjadi masalah kesehatan serius selama bertahun-tahun di sahabat Mijo. Hal ini terjadi karena kondisi iklim tropis Indonesia yang sangat mendukung perkembangbiakan banyak spesies nyamuk, seperti Aedes aegypti. Terlepas dari bahaya nyamuk bagi kesehatan manusia, rupanya terdapat sisi lain dari kehidupan nyamuk yang cukup menarik di sahabat Mijo. Mari kita cari tahu lebih lanjut beberapa fakta nyamuk yang jarang diketahui oleh banyak orang di sahabat Mijo. 1. Nyamuk adalah binatang paling mematikan di dunia. Nyamuk dikenal luas sebagai binatang paling mematikan di dunia yang menyebabkan kematian pada manusia jika dibandingkan dengan binatang lain seperti hiu ataupun ular nih sahabat Mijo. Serangga kecil ini diketahui membunuh lebih dari 700.000 orang setiap tahunnya. Wow, itu sangat luar biasa sahabat Mijo, dan merupakan penyebab utama penyakit menular di seluruh dunia, termasuk dengue, Zika, dan malaria nih sahabat Mijo. 2. Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Mengapa nyamuk betina saja yang suka menghisap darah manusia ya, sedangkan nyamuk jantan tidak? Umumnya, makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis nih sahabat Mijo, yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Namun, nyamuk jantan cukup memakan nektar untuk energi dan kelangsungan hidupnya aja nih, karena mereka tidak membutuhkan zat protein tambahan untuk bertelur. Sementara nyamuk betina membutuhkan protein tambahan dengan memakan darah manusia nih sahabat Mijo, dan setidaknya 2 kali sehari untuk bertelur. Darah manusia terdiri dari protein dan asam amino yang penting bagi nyamuk betina untuk menghasilkan dan mengembangkan sel telur mereka. 3. Terdapat 3.000 spesies nyamuk di seluruh dunia. Terdapat banyak spesies nyamuk ditemukan di seluruh dunia nih sahabat Mijo. Nyamuk dapat ditemukan di mana saja di dekat tempat manusia tinggal, baik itu di daerah tropis maupun subtropis, kecuali di daerah terdingin di dunia yaitu Antartika sahabat Mijo. Menurut data dari American Mosquito Control Association atau AMCA, terdapat lebih dari 3.000 spesies nyamuk yang berbeda ditemukan di seluruh dunia di sahabat Mijo.
dan sekitar 457 di antaranya dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia nih sahabat Mijo. Meskipun beberapa di antaranya diketahui tidak menggigit, namun setidaknya ada 3 spesies nyamuk yang dikenal sebagai vektor utama penyakit berbahaya di Indonesia. Apa saja ya sahabat Mijo? Yaitu 1. Nyamuk Aedes, yang kedua nyamuk Anopheles, yang ketiga itu adalah nyamuk Culex. Diketahui 3 spesies nyamuk ini yang menggigit manusia nih sahabat Mijo. 4. Nyamuk sudah ada sejak zaman dinosaurus. Siapa yang sangka nih sahabat Mijo bahwa nyamuk itu sudah ada sejak zaman dinosaurus nih sahabat Mijo. Dengan bukti ditemukannya fosil serangga menggigit ini yang diidentifikasi berasal dari zaman Triasik atau Trias yang terjadi antara 199 sampai 251 juta tahun yang lalu sahabat Mijo. Fakta lainnya menunjukkan bahwa nyamuk di zaman dinosaurus adalah temannya dinosaurus nih sahabat Mijo. Nenek moyang nyamuk sudah ada sejak zaman dinosaurus. Ukuran nyamuk pada zaman dinosaurus 3 kali lebih besar nih sahabat Mijo daripada nyamuk zaman sekarang. Ukurannya sama besar dengan lalat. Karena tubuhnya lebih besar, maka jumlah darah yang dihisap nyamuk pun lebih banyak. Untungnya nih sahabat Mijo belum ada manusia yang hidup pada zaman dinosaurus. Bisa dibayangkan sahabat Mijo betapa sakitnya saat itu kalau manusia ada di zaman dinosaurus nih sahabat Mijo. Nyamuk saat itu hanya menggigit binatang saja nih sahabat Mijo. Fakta seterusnya adalah nyamuk berasal dari hutan. Nyamuk banyak ketinggalan di rumah kita, baik di desa maupun di kota nih sahabat Mijo. Sebenarnya nyamuk itu bukan penduduk asli kota. Awalnya nyamuk tinggal di hutan nih sahabat Mijo. Nyamuk zaman dahulu tidak suka dengan manusia. Tetapi ketika manusia membuka hutan untuk tempat tinggal, nyamuk pun beradaptasi. Beberapa nyamuk mulai menghisap darah manusia dan menyukainya. Nah, nyamuk yang suka dengan darah manusia itu pun pindah mengikuti tempat tinggalnya manusia. Lima, nyamuk dapat mengingat bau yang dikeluarkan oleh tubuh manusia sahabat Mijo. Apa yang Anda baca di atas adalah benar. Sebuah studi ilmiah dalam jurnal biologi yang diterbitkan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa otak nyamuk terdiri dari kadar dopamin yang mengajarkan nyamuk apa yang harus dihindari dan kemana mereka harus pergi atau dituju nih sahabat Mijo. Studi ini sendiri juga membuktikan bahwa nyamuk tidak hanya tertarik dengan bau manusia, namun juga memiliki kemampuan untuk dengan cepat belajar dan mengingat bau yang dikeluarkan oleh tubuh manusia nih sahabat Mijo. Preferensi nyamuk juga dapat dengan mudah berubah jika bau manusia yang mereka tuju mengeluarkan sensasi bau yang mereka tidak sukai nih sahabat Mijo. Nyamuk juga akan cenderung untuk menghindari individu yang berperilaku defensif atau mencoba untuk memukul mereka tidak peduli betapa manisnya bau mereka. 6. Nyamuk membutuhkan air untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna yang mencakup fase akuatik dan terestrial dalam 4 tahap berbeda, termasuk telur, larva, kepompong, dan dewasa. Meskipun semua jenis nyamuk membutuhkan air untuk berkembang biak, namun setiap jenis nyamuk memiliki habitat perkembangbiakan yang berbeda antara satu dengan lain yang sangat jauh. Contohnya, Aedes aegypti. Mereka lebih suka berkembang biak di sumber air yang tenang dan bersih nih sahabat Mijo. Berbeda dengan spesies Aedes aegypti, nyamuk Anopheles bertelur di air yang kotor ataupun tercemar dan tidak membutuhkan air yang tenang dan bersih untuk bertelur nih sahabat Mijo. 7. Nyamuk tidak mampu hidup dalam waktu yang lama. Sahabat Mijo, tidak ada seorang pun yang suka berhadapan dengan nyamuk. Namun kabar baiknya adalah nyamuk sendiri tidak mampu hidup dalam waktu yang cukup lama nih sahabat Mijo. Rata-rata seekor nyamuk dapat bertahan hidup dalam rentang waktu 10
sampai 56 hari ini sahabat Mijo, tergantung oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya umur nyamuk antara lain adalah: 1. Spesies nyamuk di sahabat Mijo. 2. Jenis kelamin. Nyamuk betina biasanya hidup lebih lama dari nyamuk jantan di sahabat Mijo. 3. adalah kondisi cuaca dan iklim. 4. Predator alami di lingkungan di sahabat Mijo. Meskipun umur nyamuk relatif singkat, namun mereka juga dapat dengan cepat menyelesaikan setiap tahapan siklus hidupnya di sahabat Mijo. Siklus hidup nyamuk hanya membutuhkan 8-10 hari dari proses telur hingga nyamuk dewasa nih sahabat Mijo. Oleh karena itu, jangan heran apabila gangguan nyamuk selalu terasa tidak berkurang setiap saat di sekitar Anda nih sahabat Mijo. 8. Nyamuk tidak memiliki gigi. Nyamuk tidak memiliki gigi untuk menggigit korbannya nih sahabat Mijo. Namun, mereka memiliki sebuah proboscis atau belalai yang berbentuk tabung dan tajam nih sahabat Mijo, yang seperti jarum yang mampu menembus kulit manusia ketika menghisap darah tanpa pernah kita sadari nih sahabat Mijo. Oleh karena itu, makanya biasanya nyamuk itu menggigit kita terasa sangat sakit sahabat Mijo. 9. Nyamuk adalah penerbang yang lemah. Banyak spesies nyamuk hanya berbobot sekitar 2,5 mg dan umumnya tidak mampu terbang di atas 25 kaki nih sahabat Mijo. Ini adalah alasan utama mengapa nyamuk dianggap sebagai penerbang yang lemah di kategori serangga terbang nih sahabat Mijo. Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan nyamuk di rumah adalah dengan menyalakan kipas angin dengan kecepatan tinggi di dalam ruangan nih sahabat Mijo. Angin kencang yang dihembuskan oleh kipas angin menjadikan nyamuk kesulitan untuk mendarat dengan aman di tubuh manusia yang terbuka. Selain bermanfaat untuk menghilangkan nyamuk di rumah nih sahabat Mijo, penggunaan kipas angin juga bermanfaat untuk mengurangi panas dan keringnya tubuh yang menjadi informasi sensorik bagi nyamuk untuk dapat mendeteksi keberadaan manusia nih sahabat Mijo. 10. Nyamuk tidak terbang jauh dari tempat berkembang biakannya. Jika Anda berpikir bahwa nyamuk sering terbang dan bepergian jauh, maka Anda salah sahabat Mijo. Nyamuk biasanya tidak akan terbang dan melakukan perjalanan lebih dari 1 mil dari habitat atau tempat perkembangbiakannya untuk mencari makanan di sahabat Mijo. Oleh karena itu sahabat Mijo, menghilangkan tempat perkembangbiakan nyamuk dengan segera di properti Anda merupakan cara terbaik untuk dapat mengurangi jumlah populasi nyamuk yang ada di sekitar Anda nih sahabat Mijo. Pada dasarnya sudah dilakukan begitu banyak cara nih sahabat Mijo untuk mengurangi populasi nyamuk itu sendiri. Adapun cara yang digunakan bisa menggunakan fogging atau pengasapan nih sahabat Mijo. Sebenarnya dengan cara fogging itu pun hanya mengurangi saja nih sahabat Mijo, tidak 100% itu memperlambat atau membuat nyamuk itu sirna atau punah sahabat Mijo. Itu hanya membantu mengurangi saja sahabat Mijo. Oke sahabat Mijo, itu tadi adalah 10 fakta tentang nyamuk yang belum kita ketahui nih sahabat Mijo. Oh iya sahabat Mijo, jangan lupa terus dukung channel Mijo Education dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya sahabat Mijo.